Oke, baik. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Colek kanan kirinya dulu dong. Tetap semangat dan bersuka cita. Ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya tadi sama keponakan saya nih, Jeremy ini keponakan saya. Hai Jeremy. Kita jauh-jauh dari luar kota, saudara. Dari Bekasi. Ya kan? Ini Jakarta, Bekasi luar kota, benar kan? Nah, saya mau tanya dulu Bu Kiti, saya dikasih waktu berapa? 24 jam atau berapa? Oke, mungkin saya akan sharing hidup aja kali ya. Saya sudah kasih semua di media, bahan khotbah saya, terus foto-foto semua, video ada. Ya mungkin singkat cerita aja saudara ya, karena waktu sangat terbatas. Mungkin kalau dia belum tahu saya di luar sana. Ya, ya orang-orang memanggil saya di sana tuh Agung Worshipper. Kenapa Agung Worshipper? Karena memang saya awal mula melayani pekerjaan Tuhan tuh sebagai worship leader atau pemimpin pujian. Ini berarti dari Protestan, Katolik semua kumpul ya? Interdominasi gereja ya, oke. Saya juga pelayanan di interdominasi antar gereja. Nah jadi sebenarnya baru 2 tahun inilah saya tuh mulai khotbah dan intens karena memang saya percaya Tuhan Yesus kita sebentar lagi akan datang, saudara. Ya, jadi memang Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya yang mau meresponi, menyampaikan kebenaran yang sebenarnya berdasarkan firman Tuhan, tidak dibuat-buat, ya, tidak ditambah atau dikurangin, tapi benar dari kerajaan surga. Nah, memang saya harus mengalami ini dulu, saudara. Mungkin kalau saudara pernah dengar kesaksian saya di YouTube channel saya Agung Worshipper TV, ataupun di Solusi TV, ataupun di Miracle TV, ataupun dimanapun lah ya. Di sini ada sudah pernah dengar belum sebelumnya? Kalau ada yang udah pernah dengar, lihat ada, angkat tangan boleh. Nanti dapat giveaway. Enggak ya? Oke, nanti boleh subscribe aja. Foto-fotonya boleh tayangin. Oh, udah ternyata. Kelihatan nggak ya? Gimana? Gini. Sip. Nah, jadi saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya tepat tanggal 5 September 2022 itu saya sudah meninggal, saudara. Pertanyaannya ini siapa yang di depan nih? Saya sudah pernah meninggal tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais, tahu ya? Darmais itu Sleepy, tahu ya? Rumah sakit kanker nasional. Nah, jadi saya divonis dokter, tepatnya itu tanggal 8 Juli 2022. Waktu itu masih di Tangerang. Waktu saya masih bekerja, Bu. Ya, saya bekerja di salah satu perkebunan di sana. Nah, sekarang saya sudah tidak bekerja lagi. Ya, jadi saya sekarang full heart melayani pekerjaan Tuhan. Tapi tetap saya ini seorang pengusaha. Saya ini pengusaha, saudara. Tahu nggak saya usaha apa? Saya pengusaha kayu salib. Maksudnya sekarang saya berkhotbah, saudara. Saya melayani pekerjaan Tuhan full. Nah, ini waktu 2018 saya sebelum divonis kanker darah. Waktu itu saya masih bekerja di menjadi konsultan ISO International Standardization for Organization di Jakarta. Ya, saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan mengalami divonis kanker darah. Saya tanya di sini, siapa yang mau kalau kita divonis kanker? Nggak ada yang mau pasti kan? Ya kan? Nggak mungkin langsung, oh deh saya kanker, nggak ada gitu. Siapapun ya depres juga waktu itu kan. 2018, 4 tahun kemudian akhirnya saya divonis. Jadi gejala-gejalanya seperti ini, saudara. Tepat dari Januari 2022 waktu itu ya, saya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Ya, jadi 74 kilo langsung jadi 52 dalam tempo nggak sampai 1 bulan. Terus kulit saya menghitam, ya, menghitam tidak sehat. Bukan orang kulit hitam, bukan, menghitam tidak sehat. Terus vena, urat-urat di tangan saya itu bermunculan. Kan kita ada vena ya, bermunculan. Coba lihat sekarang venanya masing-masing. Muncul nggak? Jangan leukemia. Kayak nggak nakutin saya. Nah, terus muncullah lebam-lebam di kaki saya kanan kiri. Kaki saya kanan kiri ada lebam-lebam seperti kayak orang kebentur waktu itu ya. Tapi kalau kebentur kan sakit ya. Ini nggak sakit sama sekali. Itu 3 atau 4 bunderan, 3-4 hari terus nanti hilang sendiri gitu loh. Nah, tepat akhirnya di bulan April 2022, saya waktu masih bekerja mau bangun tidur, seperti ada sesuatu yang menyumbat telinga kanan saya. Boleh foto selanjutnya? Sorry, bawah. Nomor, nah ini nih. Ini
Ini dimasukin alat itu ada ini ada darah itu di telinga kanan, yang kiri juga udah mulai rusak. Itu bulan April 2022. Ya seperti kalau kayak orang kemasukan air pernah ya seperti itu ya. Nah waktu itu dokter belum bisa mendiagnosa karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Kemudian di bulan Mei 2022, ketika saya mau bangun tidur juga, di mata saya, di mata kanan saya itu muncul flash cahaya. Jadi kalau kita pernah difoto yang ada flashnya paling cuma 3 detik hilang gitu kan. Ini gak hilang-hilang gitu sampai 1 minggu, akhirnya bintik buram, mata kanan mata kiri saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa lihat saudara waktu itu kayak gini, nggak bisa lihat wujud gitu kan. Karena kenapa? Waktu pas diperiksa ternyata retina saya pecah, ada darah di situ. Nah itu makin parah tuh kondisinya. Akhirnya diambil darah kan, di bagian interest masih di Tangerang. Cuman hasilnya cukup agak lama nih Bu, agak lama gitu hasilnya, agak lama. Ada teridentifikasi bahwa itu saya leukositnya itu tinggi gitu. Nah sedangkan itu di bulan Juni, Juli, Agustus 2022 itu darah akhirnya karena nggak bisa keluar dari telinga, keluarnya dari hidung, bukan mimisan ya, terus dari mata juga. Wow serem loh saudara. Oke foto selanjutnya, boleh next. Nah di Juni, Juli, Agustus 2022 ini saya kemana-mana masih melayani pekerjaan Tuhan dengan masker oksigen seperti ini. Ya, ini yang foto yang keponakan saya nih, Jeremy. Dia saksinya. Lanjut, boleh fotonya. Nah ini juga salah satu gereja seperti itu saudara. Juni, Juli, Agustus. Jadi seperti seolah-olah Tuhan mau mempertontonkan kuasanya melalui kehidupan saya. Nah ketika waktu pas di salah satu gereja di Jakarta di Ancol, ya selesai saya mimpin pujian, tim musik udah turun semua, cuma lagi salam-salaman, ya, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Setiap gembala yang ngundang saya itu udah ketar-ketir. Ini takutnya ngundang Agung tiba-tiba di sini jatuh meninggal kan kita repot gitu. Tapi setiap saya mau pelayanan saya izin sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya melayani Engkau? Saya dengar dengan jelas suara Tuhan, jalan gitu. Ya saya jalan dong, gitu. Saya jalan karena kalau dari izin selama 3 bulan. Dan akhirnya waktu pas tanggal 3 Juli, ya, tanggal 3 Juli 2022 di salah satu gereja tersebut, saudara, itu saya mendengar suara Tuhan lagi. Jadi waktu pas pemusik udah turun semua, ya, tiba-tiba Tuhan perdengaran suaranya dibilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Siapa yang bicara gitu? Karena biasanya udah gak ada orang gitu kan. Siapa saya? Ini Tuhan Yesus. Nanti saudara boleh buka di Mazmur 37 ayat 5 ya. Mazmur 37 ayat 5 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lengkapnya koma maka ia akan bertindak. Jadi Tuhan itu mempersiapkan saya untuk menghadapi kanker darah karena sudah diambil darah waktu itu cukup lama. Dan ternyata di tanggal 8 Juli ya, 2022 baru vonis dokter keluar lewat WA. Dilihat di situ ada note nih, keponakan saya juga yang baca. Saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Bayangin saudara, itu udah seperti kayak disambar gledek gitu kan, ya. Karena mungkin kalau saudara pernah dengar orang yang terkena kanker darah atau leukemia itu pasti jangka hidup itu nggak akan lama, betul ya? Ya, tidak akan lama. Bahkan saya divonis dokter saat itu sama dokter di Tangerang, hidup saya terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 itu hanya 3 bulan saja. Hanya 3 bulan saja, bahkan kurang dari itu. Dan ternyata benar saya meninggal kan tanggal 5 September. Saya tanya di sini, saudara kalau divonis sama dokter, hidupmu hanya 3 bulan aja atau 2 bulan saja, mau buat apa? Mau buat apa Om? Ya, di pikiran saya hanya tinggal menghitung hari aja, gitu. Ya, tinggal menunggu kematian. Tapi saya percaya kalau ini terjadi dalam hidup saya, pasti ada maksud rencana Tuhan, walaupun saya tidak mengerti, gitu kan. Kita semua di tempat ini pasti menginginkan segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti baik-baik aja ya. Idealnya sih gitu, maunya baik-baik aja. Tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, katakan tidak baik menurut kita, apakah itu tandanya Tuhan tidak sayang? Enggak, gitu. Ada maksud Tuhan untuk mau mendidik kita, mengajar kita. Karena Tuhan mengajar, mendidik orang yang dikasih dan diakui sebagai anak. Dan akhirnya waktu pas tanggal 8 Juli itu saya bikin video sama keponakan saya di YouTube saya, saya masukin di YouTube. Saya katakan kepada mereka, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran dan kehidupan. Saya bilang gitu kan. Apapun yang kau alami saat ini, percayalah Tuhan yang pegang kendali atas segalanya. Saya bilang cuma 3 menit, nggak lama.
Bayangin saudara, saya belum diapa-apain sama dokter, diobati juga belum, tapi saya melihat, saya percaya, saya udah sembuh. Itulah iman. Dan akhirnya saya dibawa ke RS Darmais, dirujuk ya, dengan menggunakan BPJS. Saya tidak punya asuransi loh, hanya BPJS. Jadi harus benar-benar mengandalkan Tuhan ini, harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya dibawa ke Darmais, dirujuk sana, diambil darah lagi, karena itu waktu masih COVID ya. Di sini ada yang kena COVID nggak? Nah, COVID ya, saya akhirnya dirujuk sana, diperiksa CPR, ternyata kena COVID, udah kena COVID, leukemia sama hyperleukosit, ya, 3 sekaligus, 3 foto selanjutnya boleh, 3 sekaligus saya terkena, dan akhirnya saya dibawa masuk ke ruang IGD, ya, pertama tuh di RS Darmais. Ini yang foto kakak ipar saya, dia lagi transfusi darah karena HB saya drop, langsung jatuh di 7,2. Saya sambil ditransfusi, ini sambil dengerin lagu-lagu rohani saudara. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi ya. Iya benar, kayak mirip Pak Jokowi. Itu saya bukan Pak Jokowi. Nah jadi waktu pas itu di ruang IGD jam 2 pagi ya, karena saya semakin kritis, saya dipindahkan ke ruang ICU ya, Intensive Care Unit. Nah jadi waktu pas saya awal kali mulai perawatan, saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing, jangan bikin saya mual. That simple, seperti itu saya doa gitu aja gitu kan. Dan benar Tuhan kabulin, saya nggak ada mual, nggak ada pusing sedikitpun. Makan seperti kita biasa makan orang sehat gitu. Sedangkan yang lainnya tuh makan udah pakai sonde, tahu sonde ya, cairan gitu kan. Terus ada yang udah pakai ventilator gitu, terus susah nafas gitu. Saya masih normal aja. Cuma dokter juga sampai bingung, ini orang sakit apa enggak sih, kok makannya banyak gitu kan. Sampai saya minta sama suster, minta tambah dong, dikasih loh sama suster. Keren ya, bisa kayak gitu. Ya sepertinya semua karena Tuhan Yesus, amin. Dan akhirnya saya dibawa ke ruang ICU ya, untuk perawatan lebih lanjut ke sana. Tepat tanggal 4 September 2022, itu saya mulai puncak masa kritis. Jadi saya lagi diinfus ya. Karena masih hyperleukosit, terjadi pembekuan darah dan vena saya itu hancur lebur, saudara. Seperti kayak orang disayat-sayat, itu sakitnya luar biasa. Puncaknya tanggal 5 September 2022. Jam setengah 3 pagi saya udah gemeteran, disuntik morfin 24 jam ya, suntik morfin 24 jam. Saya bilang suster cabut aja, tapi kan suster ya nggak apa-apa, lanjut gitu kan, karena sakit banget gitu kan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ini waktunya saya harus kembali bersamamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Amin. Udah handphone jatuh, saya dibawa naik langsung sama Tuhan ke langit. Jadi tepat setengah 3 pagi itu saya meninggal ya. Setengah 3 pagi saya meninggal. Orang bilang sebutnya mati suri. Saya dibawa naik ke sana. Itu saya hanya melihat cahaya putih terang. Jadi tubuh saya diliputi cahaya putih sangat terang. Bukan matahari, bukan. Tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Suasananya itu damai sejahtera, kasih yang luar biasa saudara ya. Plong, lega gitu. Bahkan cicilan pun lunas saudara, ya kan? Cicilan lunas. Kasih tahu kan yang cicilan lunas. Nggak, bercanda aja. Ya itu enak banget. Itu hanya saya beberapa detik aja di sana. Hanya beberapa detik aja di sana. Kemudian dibawa balik. Saya sih tidak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Jam 7 pagi saya duduk di atas tempat tidur ruang ICU di RS Darmais. Suster mau masuk, kaget dia. Kok kamu masih ada gitu? Artinya berarti saya udah nggak ada kan? Karena memang waktu pas itu masih COVID, jadi ibu-ibu yang kanker payudara yang di samping saya, ruangan sendiri ya, tembok kaca itu, pintunya sliding. Nah, dia waktu pas meninggal juga tuh nggak langsung dipindahin, jadi paginya baru. Yang anak kecil samping saya juga 1,5 tahun kanker otak kritis dan udah pulih dia, yang ibu-ibu ini meninggal gitu. Akhirnya dipanggil dokter jaga, dilihat semua data ke komputer, memang saya udah nggak ada gitu. Nah ini mereka dokter dan suster ini bukan dari kalangan kita ya, mengerti ya maksud saya, bukan dari kalangan kita. Sampai dia bilang ini, kamu luar biasa, kamu bisa bertahan sampai saat ini karena mujizat dari Tuhan. Dia ngakuin gitu kan. Akhirnya diadakan teleconference satu di Darmais jam 10 pagi ya, tanggal 5 September 2022. Dokter kumpul dan juga di dalam ruangan itu disambungkan juga beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Teleconference langsung. Jadi saya ditanya gitu, kayak ujian ke dokter ditanya. Salah satu bilang gini, coba kamu bisa jelaskan kepada kami, para dokter yang sudah tersambung di seluruh Indonesia ini, bagaimana kamu masih bisa bertahan, kamu hidup sehat, pulih dari vonis kanker darah leukemia yang mematikan. Dalam hati saya, kapan lagi, benar nggak? Kapan lagi saya harus bicara? Colek kanan kirinya, kapan lagi? Ya, saya kasih tahu ya, RS Darmais, you know ini milik pemerintah kan? Kapan lagi saya bicara?
Akhirnya saya dengan tegas, tidak ragu-ragu saya bilang gini, dokter, suster, kalian punya datanya, saya juga ada. Yang saya alami tanggal 4 dan 5 September khususnya, saya bisa bertahan, bisa pulih, bisa sehat, bisa sembuh sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama dokter, sama suster. Saya bilang gitu. Dari beberapa daerah, Surabaya, Kalimantan, telepon. Nanya nih, dokter nanya. Saya jelasin yang sama. Tuhan Yesus sayang sama dokter, sama suster, semua. Saya bilang gitu, ya. Jadi otomatis satu rumah sakit itu dengar siapa nama Tuhan Yesus yang kita sembah di Allah kita yang hidup. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, dan akhirnya itu sama 5 jam ya. Saya jadi setengah 3, jam 7 pagi itu saya bangun. Jam 7 pagi saya bangun. Nah, boleh foto selanjutnya? Foto selanjutnya nomor 6. Nah, ini di ruang ICU. Ini saya foto sendiri ya. Saya tanya di sini, ada nggak boleh pasien dirawat di dalam ruang ICU bawa handphone? Nggak ada. Mungkin se-Indonesia sebetulnya, mungkin saya kali. Saya keliling kemana-mana, saya tanya, nggak ada yang boleh. Saya handphone tidak saya umpetin loh. Dokter, suster, security tahu, tapi tidak ada yang tegur saya. Sampai suster bantuin ngecas handphone saya di dalam ruang ICU. Mungkin dipikirnya, biarin aja orang mainan handphone udah mau mati gitu. Tapi akhirnya melalui alat ini nama Tuhan Yesus dimuliakan, amin. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Lanjut. Foto nomor 7. Nah, ini tadi saya bilang namanya CVC atau Central Vena Catheter. Ini saya foto sendiri loh ya. Foto sendiri. Itu dimasukin port selang 12 cm tembus sampai ke jantung. Kenapa saya dilakukan tindakan CVC seperti ini? Foto selanjutnya. Nah itu, siapa tangan? Nah ini tuh tangannya tadi ya. Seperti kayak di saya pakai silet, ya ini sakitnya luar biasa saudara. Ini kalau nanti saya buka jaket saya, bukan tato, bukan. Udah sembuh, udah pulih, nggak ada bekas sama sekali. Dan ini mujizat Tuhan, semua karena Tuhan Yesus. Saya percaya kalau saya boleh berdiri bahkan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan saudara. Banyak yang akhirnya waktu pas tanggal 6 September 2022 itu masih di ruang ICU Cilemais. Kan tadi saya dibawa naik tanggal 5 September. Tanggal 6 September saya merasakan ada sesuatu yang datang dari pintu tempat kamar saya. Kan pintunya sliding tuh. Gak ada siapa-siapa, suster, dokter ada di ruang monitoring sebelah. Itu seperti kayak ada hembusan angin, terus gitu kan, datang kan. Memeluk saya, merangkul saya, terus saya nangis kayak anak kecil. Nangis sejadi-jadinya. Saya tahu ini Tuhan Yesus sih. Walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya gitu. Saya nangis jadi-jadinya, suster lihat, kok nangis, kenapa? Dipikir kesakitan gitu kan. Mau dicek dong, pintunya nggak bisa dibuka, jadi mah dikunci sama Tuhan. Kan tuh ada passwordnya tuh pintunya. Logikanya saya tahu dong passwordnya, nggak bisa dibuka. Terus dokter jaga, mau dibuka nggak bisa juga. Mereka hanya menyaksikan saya nangis di dalam ruangan itu. Tuhan Yesus bicara sama saya. Cukup lama, sekitar 10 menitan. Dia bilang gini, saya udah sampaikan nggak tahu ke berapa banyak orang. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Bayangin, saya makin tambah nangis sudah. Siapa saya debu tanah. Yang harusnya kita semua ini binasa di hadapan Tuhan. Benar nggak? Nggak ada satupun kita yang layak loh diselamatkan loh. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita ditebus oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Itu buktinya apa? Setiap kita tuh berharga di mata Tuhan. Amin. Colek kanan kirinya, katakan kau berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah sia-siakan kehidupan yang sudah Tuhan beri ya. Gunakan itu untuk yang terbaik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya berhasil dibuka pintunya. Dokter susun nanya, kenapa kok sampai nangis? Saya bilang lagi kepada mereka, tadi Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Saya bilang gitu ke dokter sama suster. Ya, saya percaya one day mereka akan mengalami Tuhan. Saya dikasih ayat itu ada di Mazmur 27 ayat 4 saudara. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kau berstaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Banyak yang tanya ke saya, Kak Agung, kok enak banget sih bisa dengar suara Tuhan gitu kan, bisa ketemu sama Tuhan Yesus gitu kan, ya kan? Saya tanya di sini, saudara mau nggak ketemu sama Tuhan Yesus? Ada yang mau nggak? Angkat tangan tinggi-tinggi, ayo. Gak apa-apa. Biar saya foto nih, saya laporan. Mau ya? Benar ya? Jangan turun dulu dong, Mau ya?
Saya laporan nih, saya punya kenalan orang dalam loh di sana loh. Pokoknya mau semua ya. Saya dikasih wisdom sama Tuhan. Tahu nggak ruang ICU itu apa kan? ICU kan hurufnya apa? I, C, U, ya kan? Kalau kita eja pelan-pelan apa? I, C, U. Saya berjumpa engkau, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan Yesus, cepat ketemu Tuhan Yesus, masuk ruang ICU, ya kan? Jok aja, colek kanan kirinya, ayo sampai mau duluan. Nggak harus seperti itu juga saudara ya. Ya saya percaya ini semua seizin Tuhan, semua seizin Tuhan. Dan puji Tuhan semua biaya itu Tuhan cukupkan, ya kan? Dan itu dari mana-mana Tuhan yang berkat. Kan awalnya emang nggak di cover semua sama BPJS, tapi karena darah saya unik katanya, darah Yesus dalam ya gitu kan. Akhirnya semua di cover. Biayanya nggak usah saya sebutin di sini ya, banyak ya. Banyak banget pokoknya, ya. Itu semua kemurahan Tuhan. Akhirnya karena saya masih leukemia, atau pas hari Rabunya saya di PCR langsung negatif, COVID langsung negatif, terus langsung normal. Jadi leukositnya langsung normal dalam tempo 1 malam. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Tinggal leukemianya. Boleh foto selanjutnya. Jadi saya dilakukan tindakan terakhir namanya BMP, bagian 9 BMP. Jadi dibolongin sum-sum tulang belakang saya ini. Sum-sum tulang belakang saya diambil 5 cc, terus tulang belakang saya dicukil, saudara. Pakai spatula, alatnya kayak gini nih. Jadi jarum di dalam jarum kayak gini. Kalau pernah lihat mata kail, mata kail? Nah, kayak gitulah ya. Itu rasanya ngilu banget, saudara. Tapi puji Tuhan, saya boleh sehat sampai sekarang semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Akhirnya dokter memutuskan tepat tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang semua karena Tuhan Yesus. Ya. Foto selanjutnya. Kenapa? Ada snack. Oh iya. Itu saya suka makan tuh, makanya saya juga bingung tuh. Iya. Nah ini Desember 2022, ini saya udah mulai pelayanan lagi. Hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober ya 2022 sampai ini terakhir bulan September 2024 semuanya baik, sehat dan normal semua karena Tuhan Yesus. Ya. Hari saya sudah meninggal ini sudah mau 2 tahun saudara hidup. Ini kemurahan Tuhan. Sekali semua karena kemurahan Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, katakan hidupmu karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya kalau saya bicara di seminar ataupun di seminar kesehatan ataupun di gereja, emang waktunya aku cukup lama Bu ya. Bisa tanya jawab karena terbatas. Ini saya belum masuk khotbah nih. Khotbahnya masih panjang. Mungkin nanti next aja ya. Saya sampaikan next aja. Jadi sampaikan mengenai iman, faith. Nanti boleh aja dicontekannya kasih bagi semua ya untuk dipelajarin ya. Saya percaya iman itu adalah pondasi kekristenan yang paling dasar, saudara. Ya. Orang benar hidup karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya spill sedikit aja ya. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Kalau bisa dibuka boleh deh. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Itu ada beberapa poin-poinnya aja yang saya sebutin. Ya, terus ini hasil terakhir nanti saya jelaskan. Nah, ini YouTube saya, boleh subscribe. Lanjut, kayaknya udah habis. Udah habis ya, nggak ada. Lanjut ke materi khotbah nih, yang faith, yang iman. Ini ada beberapa cara Tuhan, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita. Yang pertama, iman dibangun melalui dengan mendengar firman Tuhan. Di sini siapa yang suka baca firman Tuhan? Setiap hari. Ya, SMA suka membaca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab jangan diem, ya. Baca Alkitab harus diperkatakan supaya apa? Supaya telinga kita dengar. Karena firman Tuhan bilang kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi harus dibaca. Jangan baca diem ngantuk, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kita baca dan perkatakan, nanti iman itu akan muncul. Langkah yang kedua, iman dibangun melalui masa tunggu. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Iman dibangun melalui masa tunggu. Ya, iman dibangun melalui masa tunggu itu di Habakuk 2 ayat 36. Ya, jadi memang segala sesuatu itu ada prosesnya, saudara. Ada prosesnya seperti saya. Kalau bicara untuk kesembuhan, tinggal jentik jari aja Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tapi memang ada proses yang memang harus saya lakukan, ya, harus saya jalani. Bagaimana cara membangun iman kita? Yang ketiga, iman dibangun melalui perbuatan. Ya, ada perbuatan yang nyata. Jadi iman harus diingin dengan perbuatan. Jadi ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita. Terus yang keempat, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita?
Iman kita dibangun melalui pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Contohnya kalau di Alkitab tuh kisah Ayub ya, nanti baca sendiri di rumah. Dan yang terakhir, iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah menolong kita di masa lalu, Dia juga pasti akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Karena Dia ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Percayalah dah, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat kepada firman Tuhan. Nanti kalau mau tanya jawab boleh, langsung hubungin saya boleh. Masih ada penasaran gitu, karena waktunya udah mepet banget. Saya jadi agak buru-buru gitu. Ininya agak ngebut ya. Kita langsung doa aja ya. Kita doa aja ya. Ya. Mari kita bagi berdiri bersama. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih untuk persekutuan hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami di tempat ini dipandang berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan kasih karunia Tuhan yang Engkau nyatakan buat kami. Apapun yang kami alami, apapun proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Ajar kami terus percaya, berserah penuh total hanya kepadamu Tuhan. Kau berkati persekutuan UOB di tempat ini Tuhan, mulai dari pimpinan direksi sampai semua karyawan yang bekerja di sini. Dan biar apapun yang mereka perbuat dengan tangan mereka dibuat berhasil, dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi pada setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dan berkasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Pulanglah, terima kasih karunia daripada Tuhan, sukacita yang berlimpah, perlindungan dan penyertaan dan penyediaan Tuhan nyata buat setiap kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.